Tapi sekarang ni 2 minggu daripada sekarang, Indonesia akan memasuki satu fasa yang boleh kita sifatkan sebagai the final push. The final push for World Cup qualification. And sekiranya mereka layak, mereka akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang layak dan akan membuka pintu untuk negara-negara lain di Asia Tenggara. And that's why, bukan setakat kita, tetapi bila aku berbicara dengan rakan-rakan wartawan aku di Thailand, di Vietnam, semua mengikuti dengan begitu rapat. Bukan kita je yang sangat fixated on Indonesia's journey. Seluruh Asia Tenggara sedang fokus terhadap perjalanan mereka kerana mereka diharapkan boleh membuka pintu untuk negara-negara lain di Asia Tenggara. Terima kasih kepada negara ASEAN lainnya yang sudah mengikuti dan mendukung penuh perjuangan Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Sebagai satu-satunya negara perwakilan dari Asia Tenggara yang berjuang dari ronde 3, tentunya tidak ada yang menyangka Indonesia saat ini berada di momen perebutan tiket Piala Dunia. Melalui ronde 4 kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai 9 Oktober dini hari nanti, Timnas Indonesia akan bersaing dengan Irak dan Arab Saudi untuk memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia. Yang mana ketiga negara di grup B yang bersaing di ronde 4 kali ini masing-masing punya ambisi untuk lolos Piala Dunia. Hervé Renard bersama Arab Saudi berusaha untuk mempertahankan konsistensi lolos Piala Dunia. Graham Arnold bersama Irak berambisi untuk lolos Piala Dunia lagi setelah 10 tahun lebih menanti. Dan Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia juga sedang berusaha untuk lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jadi bisa dibilang peta persaingan di ronde 4 nanti memang sangat sulit. Bahkan hal ini diakui langsung oleh Presiden FIFA. Presiden FIFA mengatakan bahwa Indonesia cukup sulit untuk lolos Piala Dunia. Akan tetapi dirinya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Karena ini adalah momen yang sangat bagus bagi Indonesia, ujar Presiden FIFA. Pada laga pembuka ronde 4, Indonesia akan langsung menghadapi tuan rumah Arab Saudi, yang mana laga pertama ini adalah laga yang paling penting untuk Timnas Indonesia. Beberapa dari kita pasti ada yang bertanya, bagaimana jika Indonesia amit-amit gagal mengalahkan Arab Saudi? Apakah Indonesia masih punya peluang? Jawabannya tentu saja masih ada peluang. Bahkan beberapa konten kreator asal Irak dan Arab Saudi saat ini mulai menganalisa skema apa saja yang bisa membuat negaranya lolos Piala Dunia. Bahkan hari ini terkuak bahwa Timnas Irak dan Arab Saudi saat ini mempunyai kelemahan yang sangat bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Maka dari itu menarik untuk kita bahas semuanya. Fans Timnas juga wajib banget nih tahu informasi penting ini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai. Dan berikut adalah ulasannya. Menurut analisa para pengamat Indonesia, Irak, dan Arab Saudi, semua hampir sepakat bahwa laga pertama grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia versus Arab Saudi adalah laga yang paling krusial untuk kedua negara tersebut. Konten kreator asal Irak menilai seharusnya tekanan terbesar berada di pundak para pemain Arab Saudi. Karena mereka bermain di kandang sendiri dengan misi mempertahankan tradisi sebagai negara yang konsisten lolos Piala Dunia. Dengan kenyataan Arab Saudi belum mampu mengalahkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Entah itu akan menjadi beban atau motivasi bagi pemain Arab Saudi. Akan tetapi jika kita menilai tentang motivasi, saya rasa para pemain Indonesia lah yang paling termotivasi di ronde 4 ini. Mereka pastinya sangat berambisi untuk mengambil Piala Dunia pertama mereka, tegas konten kreator Irak tersebut. Ya, laga Indonesia versus Arab Saudi memang akan jadi laga paling penentuan untuk laga berikutnya. Mengingat jika Timnas Indonesia menang pada laga ini, berarti Timnas Indonesia sudah memegang 50% peluang lolos ronde 5 dan 50% lagi peluang lolos Piala Dunia. Karena jika berhasil mengalahkan Arab Saudi, Timnas Indonesia akan mendapat motivasi lebih saat menghadapi laga selanjutnya, yaitu melawan Irak. Dan bagaimana jika amit-amit Indonesia kalah atau imbang melawan Arab Saudi? Apakah Indonesia masih punya peluang untuk lolos Piala Dunia? Ya, tentunya masih ada walaupun sangat kecil kemungkinannya. Hal ini sudah banyak dibahas oleh para pengamat Indonesia dan konten kreator Arab di media sosial. Dan berikut skema Timnas Indonesia lolos Piala Dunia jika amit-amit kalah atau imbang melawan Arab Saudi. Pertama, jika Indonesia imbang melawan Arab Saudi, Indonesia selanjutnya tentunya wajib menang melawan Irak. Dan Irak harus menang melawan Arab Saudi. Dan nanti hasil akhirnya adalah Indonesia akan menjadi juara grup dengan mendapat 4 poin dan otomatis lolos Piala Dunia.
Dan jika Indonesia amit-amit kalah melawan Arab Saudi, Indonesia tentunya tak boleh kalah dengan skor yang besar. Dan Indonesia harus menang di laga selanjutnya melawan Irak dengan selisih gol minimal 3-0 atau lebih. Dan Irak juga harus menang melawan Arab Saudi minimal 1-0. Dan hasil akhirnya masing-masing, tim memiliki poin yang sama yaitu 3 poin. Akan tetapi seharusnya jika skema barusan beneran terjadi, maka Indonesia akan menjadi juara grup karena lebih unggul dalam selisih gol dan otomatis lolos Piala Dunia. Ya, dari skema-skema tersebut tentunya ada yang jauh lebih baik, yaitu dengan memenangkan semua laga agar timnas Indonesia bisa lebih nyaman lolos Piala Dunia. Dan selanjutnya kita akan bahas apa saja sih kelemahan dari timnas Arab Saudi dan Irak yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Dilansir dari beberapa podcast yang dilakukan oleh beberapa konten kreator asal Irak, mereka mengungkapkan bahwa tim nasional mereka sangat krisis pemain di sektor pertahanan, mengingat beberapa pemain bek tengah timnas Irak saat ini dalam performa yang menurun, dan itu diklaim bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Walau Indonesia di beberapa pertandingan terakhir melawan Irak tercatat belum pernah menang sekalipun, akan tetapi saat ini skuad Indonesia jauh berbeda dari sebelumnya. Saat Indonesia 2 kali kalah di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, saat itu pertahanan kelas Eropa Indonesia seperti Emil Audero, Jay Idzes, Kevin Dix, Calvin Verdong dan lainnya masih belum bergabung. Tentu saja pertandingan melawan Irak nantinya akan jauh berbeda. Bahkan beberapa fans Irak berkomentar di media sosial, mereka mengatakan bahwa alasan mereka tak mau satu grup lagi dengan Indonesia adalah saat ini Indonesia banyak pemain bagus dan kami ragu bisa mengalahkan Indonesia lagi. Akan tetapi tujuan kita sama, yaitu lolos Piala Dunia. Ayo Indonesia, mari kita bersaing secara profesional lagi, tulis beberapa fans Irak di media sosial. Di sisi lain, untuk kelemahan dari timnas Arab Saudi adalah di bagian sektor kiri pertahanan mereka. Menurut beberapa analisa pengamat, sektor kiri Arab Saudi adalah sektor terlemah untuk saat ini. Hal itu terlihat saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi di GBK, dan terlihat juga pada laga uji coba Arab Saudi versus timnas Ceko. Dan hal ini turut disinggung oleh beberapa podcast pundit tanah air dan juga Irak, yang mana video analis timnas Indonesia, yaitu Denny Lanzat, diharapkan sudah menganalisa kelemahan dari Arab Saudi dan juga Irak. Menurut analisis videonya timnya Sintayong adalah sisi kiri dari Arab Saudi yang lemah, itu yang dieksploitir oleh kita. Di sisi lain, timnas Indonesia sendiri juga mempunyai kelemahan. Kelemahan pertama adalah sulit mengantisipasi bola-bola atas. Serta kelemahan kedua, timnas Indonesia di bawah naungan Patrick Kluivert dinilai masih kesulitan meng-create peluang dan mencetak gol. Itu terlihat saat timnas Indonesia tak mampu mencatatkan shot on target saat melawan Jepang dan Lebanon kemarin. Kendati demikian, hadirnya kembali oleh Romeni dan Ragnar Oratmangun diharapkan bisa membuat timnas Indonesia lebih produktif lagi dalam mencetak gol. Apalagi musim ini para pemain timnas Indonesia terlihat rutin menjadi starter di klubnya masing-masing. Bahkan yang terbaru malam tadi, Calvin Verdong bermain full 90 menit, yang mana Calvin Verdong berhasil menunjukkan permainan terbaiknya serta mengubah kritikan menjadi pujian. Seperti yang kita tahu di laga debutnya kemarin, Verdong dibanjiri kritikan pedas dari fans LOSC Lille. Akan tetapi, setelah Verdong bermain bagus di Europa League malam tadi, dapat banyak pujian dari fans LOSC Lille. Tentunya ini membuktikan bahwa pemain Indonesia, yaitu Calvin Verdong, memang pemain yang bagus ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ya, itulah cerita tentang skema timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia dari ronde 4, yang mana masing-masing tim mempunyai kelemahannya tersendiri, yang tentunya akan berusaha dimanfaatkan oleh calon lawan masing-masing. Maka dari itu, mari kita doakan semoga perjalanan tim nasional sepak bola Indonesia ke Piala Dunia dilancarkan teman-teman. Semoga di bulan depan ada sejarah yang tercipta, dan kita akan merayakannya bersama-sama. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.